I guarantee the challenge will be delightful. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you? In this meeting, we are gonna learn about possessive pronouns. There are three important things to discuss. The first is the definition of possessive pronouns. The second one is the types of possessive pronouns. And the third one is how to use possessive pronouns in a sentence. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar? Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang possessive pronoun. Ada 3 hal pokok yang akan kita bahas di materi kali ini. Antara lain pengertian possessive pronouns, jenis possessive pronoun, dan penggunaan possessive pronoun dalam sebuah kalimat. As you know, there are several types of pronoun. 2 of them are personal pronoun and possessive pronouns. Jadi seperti yang kalian tahu ada beberapa jenis pronoun atau kata ganti. 2 di antaranya adalah personal pronoun dan possessive pronoun. Last week, you have learned about personal pronoun, that is pronoun used to replace person, animal, or thing. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang personal pronoun yang merupakan pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, maupun benda. What about possessive pronoun? Bagaimana dengan possessive pronoun? Oke, possessive pronoun is pronoun that demonstrates ownership. Jadi, possessive pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi, kata ganti ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah milik seseorang. Contohnya, kalimat nama saya Tina, maka penyebutannya dalam bahasa Inggris bukan I name is Tina maupun me name is Tina. Karena kata I dan me berfungsi sebagai kata ganti benda atau noun, bukan menunjukkan kepemilikan. Karena itu, kalimat yang tepat adalah my name is Tina. Karena kata my merupakan salah satu dari possessive pronouns yang menunjukkan kepemilikan. There are 2 types of possessive pronouns. The first one is dependent possessive pronouns. And the second one is independent possessive pronoun. Nah, jadi possessive pronoun ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dependent possessive pronoun dan yang kedua, independent possessive pronoun. Nah, lantas apa perbedaan antara dependent possessive pronoun dan independent possessive pronoun? Oke. Dependent possessive pronouns menggunakan kata my, your, her, his, its, our, dan their. Sementara independent possessive pronouns menggunakan kata mine, yours, hers, his, dan theirs. Dependent possessive pronouns juga biasa disebut possessive adjective atau possessive determiners, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan yang keberadaannya bergantung pada noun atau kata benda. Oleh karena itu, dependent possessive pronoun selalu diikuti oleh noun atau kata benda dan muncul sebelum noun atau kata benda. Contohnya, di sini ada kalimat this is your book. Bisa dilihat setelah dependent possessive pronoun yaitu kata your diikuti oleh book yang merupakan noun atau kata benda. Kita tidak bisa hanya mengatakan this is your saja,
di mana setelah kata your tidak diikuti kata benda. Karena dependent possessive pronoun tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu, kita juga tidak bisa mengatakan this is books your, karena dependent possessive pronoun selalu muncul sebelum noun, bukan setelah noun. Sementara itu, independent possessive pronouns digunakan untuk merujuk kembali ke kata benda atau frasa kata benda yang sudah digunakan, menggantikannya untuk menghindari pengulangan. Selain itu, independent possessive pronoun dapat berdiri sendiri tanpa tambahan noun di belakangnya. Contohnya, di sini ada kalimat the book is yours. Pada kalimat tersebut, noun atau kata benda yaitu book sudah muncul terlebih dahulu sebelum kata yours yang merupakan independent possessive pronoun. Sehingga untuk menghindari pengulangan pada noun, digunakanlah independent possessive pronoun. Coba perhatikan setelah independent possessive pronoun yaitu kata yours, tidak ada lagi noun yang mengikutinya. Karena independent possessive pronoun dapat berdiri sendiri tanpa ada noun yang mengikutinya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan the book is yours book. Jadi, yang perlu kalian ingat bahwasanya dependent possessive pronoun bergantung pada noun, sehingga harus selalu ada noun yang mengikutinya. Contohnya kalimat, this is your book, di mana setelah dependent possessive pronoun yaitu kata your diikuti oleh noun yaitu book. Sementara itu, independent possessive pronoun tidak bergantung pada noun, sehingga tidak memerlukan noun setelahnya. Contohnya, this book is yours, di mana setelah independent possessive pronoun yaitu kata yours tidak lagi memerlukan noun setelahnya. Dapat dikatakan, independent possessive pronouns menggantikan dependent possessive pronouns untuk menghindari memberikan informasi berulang yang sebenarnya sudah jelas. Contohnya, the book is my book, not your book. Noun pada kalimat tersebut yaitu book, buku, sudah disebutkan di awal kalimat. Sehingga kalau kita menggunakan dependent possessive pronoun yaitu my dan your akan terjadi pengulangan informasi pada noun. Nah, untuk menghindari pengulangan informasi pada noun atau kata benda yang sudah disebutkan lebih dulu, maka digunakanlah independent possessive pronoun. Sehingga kalimatnya cukup menjadi the book is mine, not yours, di mana mine menggantikan my book dan yours menggantikan your book. Penggunaan masing-masing kata yang termasuk ke dalam possessive pronoun tersebut tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, person atau kedudukan orang yang terlibat dalam pembicaraan. Apakah dia sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. Penggunaan possessive pronoun tergantung juga pada number, jumlah. Apakah jumlah orang tersebut singular atau tunggal atau hanya satu, ataukah dia plural atau jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Dan yang terakhir, penggunaan possessive pronoun juga tergantung pada gender. Apakah dia laki-laki, perempuan, ataukah berupa benda, hewan, maupun tumbuhan. Nah, untuk lebih lengkapnya, penggunaan possessive pronoun dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Juga pada tabel berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan masing-masing possessive pronoun tersebut. Kita mulai dulu dari penggunaan possessive pronoun untuk yang singular.
Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang pertama, di mana orang pertama tersebut bentuknya singular yang artinya jumlahnya hanya satu, laki-laki maupun perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah my untuk bentuk dependennya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata mine. Possessive pronoun my dan mine digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang pertama tunggal, yaitu saya, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah kata my. Contohnya, this is my car. Karena my merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, untuk bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah kata mine. Contohnya, the car is mine. Karena mine merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata mine. Jadi ingat ya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang pertama tunggal, yaitu saya, maka possessive pronoun yang digunakan adalah my dan mine. Kemudian apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang kedua, di mana orang kedua tersebut bentuknya singular, yang artinya jumlahnya hanya satu, laki-laki maupun perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah your untuk bentuk dependennya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata yours. Possessive pronoun your dan yours digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang kedua tunggal, yaitu kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah your. Contohnya, this is your car. Karena your merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya, yaitu car. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah yours. Contohnya, the car is yours. Karena yours merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata yours. Nah, intinya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang kedua tunggal, yaitu kamu, maka possessive pronoun yang digunakan adalah your dan yours. Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga, di mana orang ketiga tersebut bentuknya singular yang artinya jumlahnya hanya satu, dan dia laki-laki, maka possessive pronoun yang digunakan adalah his untuk bentuk dependennya, dan independennya juga sama, his. Nah, jadi memang untuk orang ketiga tunggal, khususnya laki-laki, bentuk kepemilikan yang digunakan sama, yaitu his, baik untuk bentuk dependent maupun independennya. Possessive pronoun his dan his digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang ketiga tunggal, yaitu dia, khusus untuk laki-laki, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah his. Contohnya, this is his car. Karena his di sini merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan masih sama, his. Contohnya, the car is his. Karena his yang ini merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata his. Nah, jadi kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga tunggal, yaitu dia, dan dia ini laki-laki, maka possessive pronoun yang digunakan adalah his. Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga, di mana orang ketiga tersebut bentuknya singular yang artinya jumlahnya hanya satu, dan dia perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah her untuk bentuk dependennya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata hers. Possessive pronoun her dan hers digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang ketiga tunggal, yaitu
dia khusus untuk perempuan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah her. Contohnya, this is her car. Karena her merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah hers. Contohnya, the car is hers. Karena hers merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata hers. Intinya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga tunggal, yaitu dia, dan dia ini perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah her dan hers. Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga, di mana orang ketiga tersebut bentuknya singular yang artinya jumlahnya hanya satu, dan itu berupa benda, hewan, maupun tumbuhan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah its untuk bentuk dependennya, sementara bentuk independennya tidak ada. Possessive pronoun its digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang ketiga tunggal, yaitu dia khusus untuk benda, hewan, maupun tumbuhan, di mana hanya memiliki satu bentuk saja, yaitu bentuk dependent possessive pronoun, yaitu kata its. Contohnya, that is its tail. Karena its merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun biasanya dihindari penggunaannya. Sekarang kita beralih pada penggunaan possessive pronoun untuk yang plural. Nah, apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang pertama, di mana orang pertama tersebut bentuknya plural, yang artinya jumlahnya lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah our untuk dependentnya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata ours. Possessive pronoun our dan ours digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang pertama jamak, yaitu kami atau kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah kata our. Contohnya, this is our car. Karena our merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah ours. Contohnya, the car is ours. Karena ours merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata ours. Jadi ingat ya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang pertama jamak atau plural, yaitu kami atau kita, maka possessive pronoun yang digunakan adalah our dan ours. Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang kedua, di mana orang kedua tersebut bentuknya plural, yang artinya jumlahnya lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah your untuk bentuk dependentnya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata yours. Possessive pronoun your dan yours. Nah, jadi selain digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang kedua tunggal, yaitu kamu, possessive pronoun your dan yours juga digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang kedua jamak, yaitu kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah kata your. Contohnya, this is your car. Karena your merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah yours. Contohnya, the car is yours. Karena yours merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata yours. Intinya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang kedua jamak, yaitu kalian, maka possessive pronoun yang digunakan adalah your dan yours.
Apabila kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga, di mana orang ketiga tersebut bentuknya plural, yang artinya jumlahnya lebih dari satu, baik laki-laki, perempuan, maupun benda, hewan, atau tumbuhan, maka possessive pronoun yang digunakan adalah their untuk bentuk dependennya, sedangkan untuk independennya menggunakan kata theirs. Possessive pronoun their dan theirs digunakan untuk menyatakan kepemilikan bagi orang ketiga jamak, yaitu mereka, baik laki-laki, perempuan, maupun benda, hewan, atau tumbuhan, di mana bentuk dependent possessive pronoun yang digunakan adalah their. Contohnya, this is their car. Karena their merupakan dependent possessive pronoun, maka memerlukan noun setelahnya. Sementara itu, bentuk independent possessive pronoun yang digunakan adalah theirs. Contohnya, the car is theirs. Karena theirs merupakan independent possessive pronoun dan noun sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi menambahkan noun setelah kata theirs. Intinya, kalau kita ingin menyatakan kepemilikan untuk orang ketiga jamak, yaitu mereka, maka possessive pronoun yang digunakan adalah their dan theirs. Be careful. Possessive pronouns do not have an apostrophe. Ya, jadi dalam penulisan possessive pronouns, kalian harap berhati-hati karena possessive pronoun tidak menggunakan tanda apostrof atau tanda penyingkat, khususnya sebelum huruf S. Nah, jadi penulisan yang tepat adalah tanpa menggunakan tanda petik, bukan yang menggunakan tanda petik. Okay, now for the exercise, I want you to replace the personal pronoun by the proper possessive pronoun. Nah, jadi di latihan kali ini saya minta Anda untuk mengubah personal pronoun yang ada di dalam kurung menjadi bentuk possessive pronoun yang benar, apakah itu dependent atau independent. Okay, please send your answer via WhatsApp. Okay, I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and see you next week.